Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Character Building Pancasila, Bapak Andi Gunardi, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Aisyah Karina Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 28025264886 dari kelas TTBA jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari proyek dengan judul Tantangan dan Peluang Pendidikan di Era Digital dari Perspektif Pelajar dan Pendidik dan terkait dengan Sustainable Development Goals nomor 4, yakni pendidikan berkualitas yang telah saya lakukan selama mempelajari mata kuliah Character Building Pancasila dan tentunya untuk memenuhi kewajiban final exam. Selama saya mempelajari mata kuliah Character Building Pancasila ini, saya telah menyelesaikan sebanyak 3 proyek dengan topik besar tantangan dan peluang pendidikan di era digital dari perspektif pelajar dan pendidik. Proyek ini meliputi yang pertama, membuat proposal secara berkelompok. Yang kedua, melakukan podcast secara individu dengan narasumber pelajar dari salah satu sekolah di Kabupaten Tulungagung. Dan yang ketiga, menyusun laporan secara berkelompok. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang dari proyek yang sudah saya kerjakan. Dalam era transformasi digital ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan menawarkan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan akses dan kualitas belajar. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan akses internet dan perangkat, kurangnya kompetensi pendidik dan juga peserta didik, serta resiko menurunnya interaksi sosial di dalam kelas. Ini berkaitan erat dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Tak dapat dipungkiri, ketidakmerataan akses dan kesiapan sumber daya menjadi hambatan utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Pada bagian ini, saya merumuskan 3 permasalahan utama yang menjadi fokus dalam pembahasan mengenai proyek yang sudah dilakukan oleh saya. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas pembelajaran digital ini dilakukan. Pertanyaan atau permasalahan ini penting untuk melihat sejauh mana penggunaan teknologi benar-benar memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua ada apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh peserta didik. Rumusan masalah ini sangatlah penting, karena di balik kemajuan teknologi tidak bisa kita abaikan adanya hambatan yang nyata yang dialami oleh siswa, semisal ada keterbatasan akses internet, perangkat yang tidak memadai, serta kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga atau yang terakhir, rumusan masalah mengenai bagaimana strategi atau saran dari peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil temuan yang sudah saya dapatkan dari kegiatan podcast yang sudah saya lakukan dengan salah satu siswa yang bersekolah di MTS Negeri 1 Tulungagung. Siswa tersebut bernama Mirza Razik Aishi atau yang akrab disebut atau dipanggil Mirza. Mirza ini merupakan salah satu siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 8 dan merupakan angkatan pertama kelas digital yang sedang dijalankan di MTS Negeri 1 Tulungagung. Hasil temuan yang saya dapatkan setelah melakukan kegiatan podcast dengan Mirza terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama temuan mengenai efektivitas. Yang pertama dari segi efektivitas penggunaan platform seperti LMS dan Google Classroom ternyata sangat membantu siswa dalam memantau tugas dan nilai-nilai secara mandiri. Fitur-fitur seperti pengingat deadline dan pencatatan otomatis memberikan motivasi tambahan bagi siswa untuk belajar lebih teratur dan bertanggung jawab. Kemudian temuan yang kedua adalah temuan mengenai atau terkait hal teknis. Temuan yang kedua ini adalah dari sisi tantangan. Kendala teknis seperti gangguan jaringan masih sering terjadi pada proses pembelajaran digital, terutama di awal penerapan sistem digital. Sangat perlu dilakukan adaptasi dari guru dan siswa. Untuk ketemuan yang ketiga, temuan di lapangan yang ketiga adalah saya menemukan harapan. Harapan ini adalah terkait dari harapan dan strategi. Mirza menyampaikan bahwa sekolah perlu melakukan persiapan yang lebih matang, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan siswa dan guru yang menjalankan program pembelajaran digital. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan.
Berdasarkan temuan yang saya peroleh dari podcast bersama Mirza, terdapat beberapa solusi strategis yang sudah saya susun dan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran digital. Di sini saya menyoroti 3 solusi utama, di antaranya yang pertama solusi untuk melakukan peningkatan infrastruktur dan teknologi. Langkah ini sangat penting karena untuk memastikan kesiapan infrastruktur, sekolah perlu menjamin bahwa seluruh area pembelajaran memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Yang kedua, solusinya ada penguatan literasi digital bagi guru dan siswa. Karena dari sisi kompetensi, baik guru maupun siswa perlu dibekali literasi digital yang memadai. Sekolah dapat mengadakan pelatihan rutin untuk guru, khususnya untuk penggunaan platform. Yang ketiga, solusi yang saya tawarkan adalah penguatan sistem evaluasi dan monitoring. Penting untuk menguatkan sistem evaluasi pembelajaran ini, tersedia juga fitur LMS seperti pelacakan pengembangan siswa yang harus dimaksimalkan. Guru bisa memberikan umpan balik secara berkala dan siswa dapat didorong untuk melakukan refleksi terhadap proses belajarnya. Evaluasi yang tepat akan membantu siswa memahami kekurangan mereka dan terus berkembang. Selanjutnya, atau bagian yang terakhir, saya akan menjelaskan bagian untuk refleksi pribadi setelah melakukan semua proyek yang saya jalankan pada saat mempelajari mata kuliah Character Building Pancasila. Setelah menjalani semua proyek yang ada, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang berharga baik di sisi akademik maupun secara pribadi. Yang pertama, saya mendapatkan bahwa saya bisa belajar untuk mengimplementasikan pembelajaran digital di sekolah, bukan hanya soal teknologi, tetapi juga terkait kesiapan manusia di dalamnya atau sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, saya lebih memahami bagaimana pentingnya mendengarkan suara secara langsung. Ini mengajarkan saya bahwa solusi yang efektif seringkali datang dari pengalaman nyata di lapangan. Sekian merupakan penjelasan atau presentasi yang saya lakukan mengenai proyek-proyek yang sudah saya jalankan di mata kuliah Character Building Pancasila. Saya Aisyah pamit undur diri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.